wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai Pro HSE 41 dan sambil saya share screen Pak ya. Pada kesempatan kali ini dari ASD akan menyampaikan mengenai sosialisasi Pro HSE 41 dan adaptasi kebiasaan baru di era pandemi. Untuk daftar isi sendiri yaitu mengenai prosedur penyimpanan dan penanganan B3 Pro HSE 41, adaptasi kebiasaan baru di era pandemi, program HSE dan sasaran mutu tahun 2021, dan kuis untuk sesi kali ini. Ya, mengenai prosedur penyimpanan dan penanganan B3, mengacu pada prosedur HSE nomor 41, yaitu tujuannya untuk sebagai proses pengendalian atau pemantauan bahan berbahaya dan beracun B3 tiada kerja sehingga semua orang yang berada di PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero terlindungi dari paparan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Definisi B3 sendiri yaitu bahan berbahaya dan beracun adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia, fisika, toksikologi yang berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Untuk MSDS sendiri yaitu Material Safety Data Sheet, merupakan kumpulan data keselamatan dan petunjuk dalam penggunaan bahan berbahaya dan beracun. Ketentuan umum mengenai prosedur penyimpanan dan penanganan B3 berdasarkan Pro HSE nomor 41, yaitu nomor 1 pemindahan dan penggunaan sesuai standar, nomor 2 petugas sudah diberikan pelatihan menggunakan APD yang sesuai, menyediakan APAR, mengikuti instruksi kerja dan MSDS sesuai jenis bahan. Untuk uraian prosedur sendiri, mengacu pada prosedur penyimpanan dan penanganan B3 harus didaftar dan dibuatkan master list-nya. Dan nomor pengelompokan bahan sesuai sifat bahan, tidak boleh bercampur, disimpan sesuai dengan pedoman MSDS. Bahan yang belum terdaftar segera dilengkapi MSDS di supplier. Format MSDS harus disusun sesuai format yang disepakati. Tiap kemasan harus memiliki label. Saat proses pemindahan harus berdasarkan MSDS. Bahan B3 yang dibuang harus sesuai dengan pedoman MSDS. Tindakan penanganan segera apabila terjadi tumpahan dan kebocoran. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Selanjutnya yaitu mengenai rekaman tercatat mengenai prosedur penyimpanan dan penanganan B3 berdasarkan Pro HSE nomor 41, yaitu HSE nomor 56 nomor strip 01 mengenai master list B3 dan file nomor 2 yaitu HSE 56 strip 2 MSDS Material Safety Data Sheet. Di rekaman tercatat HSE nomor 56 nomor 0 strip 01 mengenai master list B3 di SBU ini terdaftar berbagai macam material safety data sheet, yaitu mengenai ada 7 item tahun 2020 dan ini akan diupdate setiap 3 tahun seperti itu, yaitu ada SKCS, WCP2, 7HF, SKD S2, SKL SP2, Country Remover, New Remover, Ultra Gel 2. Untuk material safety data sheet sendiri, di sini terdapat berbagai macam produk yang sering dipakai oleh rekan-rekan atau bapak-bapak sekalian di lokasi kerja, yaitu ada UD Copland, grease, dan penetran aerosol. Contoh material data sheet yaitu seperti ini contoh SKC S aerosol. Terdapat piktogram mengenai hazard yang akan ditimbulkan seperti mudah menyala,
Gambarnya simbolnya seperti itu, gas bertekanan, ada tabung dan bertabung, dan menyebabkan iritasi seperti tanda seru, dan menyebabkan pernafasan penyebab kanker. Di MSD sendiri terdapat bahasa treatment dan pertolongan pertama bila terpapar. Apabila menggunakan produk ini, tentunya ada MSDS mengenai tindakan pertolongan pertama yang harus dilakukan apabila terpapar oleh SKS aerosol. Masuk ke area indera-indera penciuman atau mungkin pengecap seperti itu. Jika terhirup, segera mencari udara segar. Jika sulit bernafas, berikan oksigen. Jika kontak mata, bilas hati-hati dengan air selama beberapa menit, segera lihatkan ke rumah sakit. Ini merupakan cuplikan dari lembar MSDS. Untuk videonya, berikut ini kami tampilkan video mengenai prosedur penyimpanan dan penanganan B3 di laboratorium. Many of the chemicals we use in the lab are potentially dangerous, especially under high heat, pressure, or when they're mixed with other chemicals. There are two main tools that we use to identify chemical hazards: safety data sheets and chemical labels. Every chemical in the lab is required to have a technical document called a safety data sheet, or SDS, usually provided by the manufacturer. These were formerly known as material safety data sheets, or MSDS. The safety data sheet is a one-stop shop to find out about a chemical's properties, hazards, and safety precautions. Know the location of the safety data sheets in your lab and review them before working with a chemical for the first time. GHS is an acronym for the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. This new system provides an international standard format for safety data sheets. All SDS must now be organized into 16 sections. Section 1, Identification. Here you'll find the chemical's name, description, and the manufacturer's contact information. 2, Hazard Identification. This section lists signal words, warnings, and safety signs. 3, Composition, a list of ingredients. 4, First aid measures. What's the required treatment for a person who's been exposed? 5, firefighting measures. 6, accidental release measures. These are instructions for containment and cleanup of spills or leaks. 7, handling and storage requirements. 8, exposure controls and personal protection. This describes OSHA's exposure limits and recommendations for PPE. 9, physical and chemical properties, such as appearance, odor, pH, flash point, solubility, and evaporation rate. 10, stability and reactivity, how to avoid hazardous reactions. 11, toxicological information, find out about the likely routes of exposure symptoms as well as short and long-term effects. Sections 12 through 16 aren't mandatory, but you should at least be familiar with them. Ecological, disposal, transport, and regulatory considerations. Section 16 is for any other pertinent information. This is where you'll find the date that the SDS was prepared along with the last known revision. Safety data sheets provide a lot of information about how to use chemicals safely in the lab. But there's also another way to learn about the chemical, and that's by reading its label. The new GHS format requires each chemical in the lab to be labeled with the product name, a signal word, such as danger or caution, physical, health and environmental hazard statements, precautionary statements, pictograms, first aid instructions, and the supplier's contact information. Pictograms consist of a symbol on a white background, framed in a red border. Each pictogram represents a specific hazard: health, flammability, toxicity, compressed gases, skin and eye protection, unstable explosives, oxidizers. An oxidizer is a chemical that initiates combustion through the release of oxygen. Environmental hazards and acute toxicity. Now you know how to identify potential chemical hazards by looking at both safety data sheets and chemical labels. In our next lesson, we'll examine some important techniques for handling chemicals safely. Ya,
telah tayang video mengenai pemaparan MSDS. Untuk selanjutnya yaitu adaptasi kebiasaan baru di era pandemi. Adaptasi kebiasaan baru di era pandemi berikut adalah video kampanye mengenai adaptasi kebiasaan baru di era pandemi berdasarkan Kemenkes RI. Berikut videonya. Protokol kesehatan selama memasuki adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan pola perilaku manusia setelah masa pandemi virus corona. Adaptasi kebiasaan baru dilakukan dengan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Perlu diperhatikan beberapa protokol kesehatan di tempat kerja. Di antaranya adalah perusahaan wajib membuat kebijakan dan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19, yaitu dengan membuat tim penanganan dan prosedur pelaporan kasus COVID-19. Manajemen perusahaan juga menentukan pekerja yang harus masuk ke tempat kerja dan pekerja yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Jika mengharuskan tetap bekerja, perusahaan wajib menerapkan beberapa protokol seperti melakukan pengukuran suhu tubuh, mengatur waktu kerja agar tidak terlalu panjang, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, mewajibkan pekerja menggunakan masker, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan di tempat kerja, selalu menerapkan protokol jaga jarak di tempat kerja, serta terus mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat. Selain itu, di tempat umum juga tetap diterapkan beberapa protokol seperti menerapkan jaga jarak, wajib menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu tubuh, membatasi jumlah pengunjung, menyediakan fasilitas cuci tangan, serta desinfeksi secara berkala pada area yang digunakan bersama. Dengan menerapkan panduan ini, diharapkan roda perekonomian tetap bisa berjalan dengan meminimalisir resiko dan dampak pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya yaitu mengenai flashback mengenai COVID-19 dan gejalanya, Pak ya, Bapak Ibu. Berikut video. Apa itu COVID-19? Coronavirus disease 19 atau COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang baru ditemukan. Penyakit ini disebabkan oleh jenis coronavirus yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini dapat menyebar melalui droplet atau percikan cairan saat bersin ataupun batuk. Kontak fisik seperti bersalaman atau sentuhan menjadi salah satu penyebab virus ini menyebar dengan cepat. Orang yang terjangkit COVID-19 umumnya akan mengalami gejala demam di atas 38 derajat Celcius, rasa lelah, batuk kering, rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang kemampuan mengecap dan mencium, serta ruam kulit. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang terinfeksi COVID-19 merasakan gejala klinis. Orang yang nampak sehat juga beresiko menularkan COVID-19. Maka dari itu, wajib bagi kita menerapkan protokol kesehatan dan selalu mengikuti perkembangan penyakit COVID-19 untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Ya, ini ada tips dan trik menerapkan gaya hidup sehat di era pandemi. Tips menerapkan gaya hidup sehat saat masa pandemi COVID-19. Pertama, hindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Lakukan jaga jarak, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun selama 20 detik dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ketiga, tidak keluar rumah selama masa pandemi, kecuali untuk urusan yang darurat. Kalaupun harus keluar, pastikan memakai masker dan mengikuti semua protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Istirahat yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap harinya.
serta menjaga kesehatan mental. Karena hati yang bahagia dapat membuat imunitas tubuh terjaga. Kelima, jika mengalami keluhan mirip gejala COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Tetap tenang dan hubungi fasilitas terdekat dan call center 119 extension 9 untuk melakukan konsultasi. Keenam, taati aturan pemerintah dan tetap mengikuti perkembangan informasi dan berita yang valid dari media yang terpercaya. Untuk call center sendiri, apabila Bapak Ibu sekalian merasa ada gejala seperti yang terdapat pada video tadi, maka dapat menghubungi Bu Lila Kurniasari atau Mas Ariel, Mas Susairi pada kontak yang tertera pada slide dari Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kuis. Untuk kuis sendiri akan saya copy pastekan di kolom chat ya Bapak Ibu. Mohon untuk diisi. Di situ sekalian untuk absensi. Sebentar, mohon ditunggu. Hadiahnya enggak Mas Rois kuisnya ini? Gimana Pak? Ada hadiahnya enggak nih? Info dari Bu Lila nanti akan diakumulasi Pak. Jadi nanti diakumulasi, nanti kami di rata-rata, nanti siapa yang tertinggi nanti akan diberikan reward sama dia Pak, seperti itu Pak. Oke, berarti besar ini hadiahnya kalau diakumulasi. Siap Pak. Berikut terlampir pada kolom chat, mohon untuk bisa diklik Bapak Ibu sekalian. Di situ juga sekalian untuk absensi. Mohon partisipasinya untuk mengisi di kolom chat, bisa diakses di kolom chat. Sudah bisa ditayangkan linknya Pak ya? Mungkin sudah mengakses seluruhan. Itu ada absensi mandi meeting dan selanjutnya untuk mandi meeting. Mohon ketersediaan Bapak Ibu untuk bisa mengisi form isian tersebut. Sudah diisi kuisnya Pak, Ibu? Gimana sih ini? Halo. Ya, kalau sudah disubmit, nanti akan terlihat skornya ya Bapak Ibu ya. Sudah semua? Kalau sudah semua akan dilanjutkan ke Bu Lila mengenai sasaran mutu dan program HSE di tahun 2021 serta awarding untuk rekapitulasi kartu observasi. Kepada Bu Lila, dipersilakan. Bu, kembalinya bagaimana ya?
Iya, dia online. Bisa, cuman dia nggak keluar. Aku bingung masuk lagi. Ini masih ditampilkan ya untuk programnya? Ini aku lagi hidup lagi. Nah, terlihat di slide. Ada banyak yang masuk. Sekalian telepon aku nah. Ya, silakan bilang. Masih ada kendala. Tunggu. Program rutin HSE 2021 ini hampir tidak ada terlalu banyak dari program HSE sebelumnya. Jadi sini untuk safety inspection ada safety inspection site, safety inspection office. Jadi safety inspection office ini seperti yang bulanan biasanya tim HSE lakukan. Untuk safety inspection site ini biasanya kita barengin sama MBT. Jadi yang 6 bulanan bisa di lapangan seperti itu. Nah, untuk safety inspection site ini mohon untuk teman-teman dari PM ketika mungkin ada MBT bisa diinfokan ke kita. Jadi nanti dari HSE akan melakukan safety inspection site ini. Untuk training bisa ada first aid, firefighting, floor warden, sea survival, T-Bosit, H2S sama training HSE yang lainnya. POP, AK3U, AK3 Krin dan lain sebagainya. Untuk sea survival, T-Bosit, H2S dan training HSE lainnya itu biasanya ini karena tergantung project ya, jadi di sampingnya remarknya memang based on project. Nah, untuk first aid, firefighting, sama floor warden ini dari HS officer. Seperti itu. Selanjutnya untuk drillnya, evacuation drill, ini kita mengikuti schedule-nya pusat dari head office. Nah, induction-nya ini ada induction untuk visitor dan induction untuk new employee. Manajemen ada manajemen visit dan HSE meeting bulanan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Untuk manajemen visit karena sekarang masih kondisi COVID ya, jadi memang ini dibuatnya cuma 1 kali setahun aja. Ini minimumnya sih, tapi bisa kita lakukan lebih dari itu tergantung dari project di lapangan seperti apa. Untuk checking equipment-nya sama fire extinguisher, box P3K, PPE. Untuk PPE ini teman-teman yang kemarin kuesioner yang saya share itu mohon diisi ya. Jadi itu fungsinya saya mengetahui bahwa APD yang dimiliki teman-teman ini sampai rekapan gitu. Maksudnya clearnya saya diterima oleh teman-teman itu yang dipunya teman-teman itu apa aja gitu. Jadi pada waktu nanti kita melakukan cek kondisi bulanan atau bisa bulanan gitu. Kita tinggal mengupdate apakah dari APD yang dimiliki teman-teman inspektor. Misal inspektor A, apakah dari APD ada yang rusak atau ada yang seperti apa gitu. Selain kita juga ngecek sebelum melakukan pekerjaan gitu, kayak APD before site visit ya, ada formnya seperti itu. Pengecekan instalasi proteksi kebakaran ini ikut di head office karena ini ikut gedung. Untuk insiden atau accident investigation juga accidental, saya harap sih tahun ini jangan sampai ada ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang tahun kemarin untuk accident kita 0, jadi alhamdulillah tidak ada LTI maupun medical treatment yang lainnya untuk kecelakaan. Semoga ke depan tahun ini 2021 juga tetap kita pertahankan seperti itu. Untuk health-nya, yang program kemarin itu kan ada lingkar perut, badminton, senam itu kita tiadakan dulu karena pandemi COVID, jadi kita ganti di MCU, full up MCU, sama pemberian vitamin. Pemberian vitamin ini bisa reguler ya, bisa atau teman-teman bisa minta ke HSE gitu. Yang kita sediakan ada vitamin bukan imbo sih, vitamin aja, vitamin Enervon C. Untuk sosialisnya ada prosedur BKI. Ini seperti yang kita lakukan di HSE monthly meeting setiap bulannya. Dan ada HSE plan project. Ini yang coba kita lakukan, jadi pada waktu awal project kita lakukan sosialisasi HSE plan-nya. Kemarin sudah dilakukan itu di
wayang windu, Star Energy wayang windu yang kita lakukan untuk proyeknya Mas Azhar. Nah, kedepannya kita akan lebih melakukan sosialisasi ini HSE plan di awal proyek, jadi teman-teman bisa paham gitu. Selanjutnya untuk prosedur BK ini kan ada kuis-kuisnya ya. Nanti di akhir tahun itu akan kita rekap. Jadi nilai dari kuis-kuis kita yang tertinggi siapa, nanti yang kita berikan award lah. Maksudnya bagaimana dia memahami prosedurnya. Jadi kita record nanti jumlah nilai tertingginya itu siapa gitu. Selama ini masih di kartu observasi terbanyak sih Mas Ian yang tahun ini. Selanjutnya untuk housekeeping dan lingkungan ini seperti biasa rekapitulasi limbah, gerakan efisiensi energi ini tahun ini mulai kita lakukan ya. Jadi mungkin teman-teman yang ketika pulang kantor di mejanya ada printer yang masih nyala itu mohon dimatikan untuk listriknya gitu. Kita biasakan seperti itu. Jadi saya mungkin share aja. Jadi dulu waktu saya pernah bekerja sih, waktu ada project di ABS Singapura, itu saya lihat setiap pegawainya ketika dia pulang dia akan mematikan di area meja kerjanya itu elektrikal yang di sana. Jadi kayak misalnya printer atau apapun tuh dia matikan gitu. Padahal itu usianya udah lumayan sepuh sih orangnya, tapi dia dimatikan gitu. Kayak udah emang habit di sana bahwa ketika pulang selain meja juga dirapikan, dia juga mematikan elektrikalnya gitu. Nah, harapannya ke depannya teman-teman di sini itu bisa seperti itulah, kita bangun pelan-pelan kebiasaan seperti itu. Untuk award-nya ini satu kali ya, untuk award satu kali. Kita ada annually dan juga ada mading maskara. Saat ini kalau ada teman-teman inspektor yang mungkin mau menulis mading atau satu artikel yang mau ditulis di mading maskara, silakan dikirim aja ke teman-teman HSE, bisa ke saya, ke Mas Ariel, Sairi atau Rois. Jadi nanti kita pasang gitu loh. Mungkin niatnya sih bisa, kita mau share ilmu. Kalau mungkin ada yang nggak pede untuk ngomong atau apa, mungkin bisa lewat tulisan. Kan ada orang-orang yang dia lebih pintar nulis gitu daripada harus berbicara di umum. Jadi bisa ditulis, ditempelkan, diinfokan ke kita, nanti kita tempelkan di mading maskara. Untuk campaign ini kita mau melakukan campaign-nya dari Mas Rois. Kemarin kita diskusi jadi tentang pola hidup sehat di masa pandemi ini. Jadi kita akan buat posternya. Jadi gimana harapannya sih dengan poster itu sih ya kita bisa menginfluence lah. Meskipun masih pengaruhnya kecil ataupun tiap orang juga pengaruhnya berbeda ketika dia melihat poster ataupun lewat sosialisasi. Tapi kita harapkan dengan kita masang poster-poster, nanti kan kita perbanyak sih posternya. Jadi poster yang ketika masuk SBUN itu kan udah hampir 1 tahunan ya. Nanti kan kita ganti poster-poster yang baru. Dan terima kasih untuk Mas Evan yang udah membantu untuk mendesain poster yang saat ini udah ada di SBUN. Dan untuk next tahun ini akan kita gantilah posternya. Seperti itu. Untuk sasaran lanjut, untuk sasaran mutu program HSE 2021, ini sasaran targetnya ya kita harapkan sih zero accident, 0. Untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja di tempat kerja, ini salah satunya memberikan training, seperti yang tadi evaluation drill, sosialisasi, prosedur, HSE project, dan mading itu untuk training minimum ya. Jadi kalau misalnya lebih bagus, tapi ini minimum 20 orang. Targetnya untuk pelaksana programnya 100%. Meningkatkan dan melihara kinerja K3 di perusahaan itu juga targetnya bisa 100% dari program itu bisa terlaksanakan lah gitu. Untuk selanjutnya pemenuhan terhadap ketaatan peraturan berlaku juga 100%. Ini seperti pengelolaan pemanfaat limbah dan melakukan MCU berkala karyawan. Untuk memanfaatkan limbah ini teman-teman sudah melihat di setiap printer itu kita sudah teman-teman HSE sudah memberikan box untuk
reusable paper lah. Jadi untuk paper yang dia masih bisa ke belakangnya masih bisa kepake sama yang udah nggak sama sekali. Nah, itu mohon teman-teman bisa tertib atau disiplin lah, mana yang harus ditaruh di kertas yang belakangnya masih kosong, mana yang enggak. Jadi itu sebenarnya pekerjaan simpel tapi emang butuh kebiasaan gitu loh. Jangan biasa taruh-taruh dokumen atau taruh di mejanya temennya yang lagi nggak ada. Ya kan kasihan juga temennya udah pulang-pulang dari dinas, dia mejanya berantakan, dapat teguran HSE, tapi dia nggak, tapi loh ini perasaan udah kita rapikan tapi kok kotor lagi. Nah itu kan jangan sampai kayak gitulah. Biasakan kebersihan itu sebagian dari iman gitu loh. Seperti itu. Jadi demikian sosialisasi untuk program dan sasarannya. Untuk award-nya, untuk award kartu observasi yang kemarin kita lakukan jadi 1 tahun ya, 2020 kemarin, kita sudah share tiap bulan dan terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi dalam mengisi itu, dan dari HST dan manajemen juga berusaha untuk memfollow up lah, pada waktu ada temuan kita berusaha kita follow up. Terima kasih untuk manajemen juga sudah membantu follow up temuan-temuan itu. Untuk kata observasi tahun ini yang terbanyak adalah Mas Joko Susilo. Jadi kita memberikan piagam penghargaan untuk kartu observasi terbanyak tahun ini, ada 40 buah kartu observasi yang di-share ke HSE. Mbak Lila, Mas Joko Susilo. tanggal Kenapa, Mas? penghargaannya salah ya? Oh iya, ini tadi. Iya, ini masih draftnya, Mas, tapi nanti akan kita buatkan ada bertanda tangan seperti itu. Oke, Masih siap. draft. Iya, udah seperti itu. Terima kasih. Bisa saya kembalikan ke Mas Rois, mungkin ada ditambahkan dari HSC Monthly Meeting ini. Ada pertanyaan nih Bu Lila dari ada pertanyaan Bu Lila. Dari Pak Andre itu di chat. Apakah ada program MCU dari kantor untuk karyawan selain inspektor, Bu Lila? Terima kasih. Bu Lila. Nah, untuk pertanyaan ada pertanyaan ya dari Pak Andre, apakah ada program MCU selain inspektor? Nah, ini akan kita diskusikan dulu dengan manajemen, Pak, seperti apa. Apa selama ini memang programnya masih program untuk inspektor ya, karena memang kebutuhan proyek. Sedangkan untuk ada juga untuk teman laboratorium sih, karena memang untuk kebutuhan di laboratorium juga. Tapi untuk yang selain inspektor, akan kita diskusikan, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kita diskusikan lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih Bu Lila. Ada lagi kan pertanyaan untuk HSE? Sambil nunggu. Oh, itu Pak, absensinya masih belum 58 Pak, masih 30-an. Oh, yang ikut 58, yang masuk baru 30 ya? Mohon teman-teman absen dulu ya. Bisa di-replay lagi Mas Rois. Oh, baik Pak. Baik, teman-teman, ada lagi yang ditanyakan terkait dengan HSE? Ya, dari Bu Efri itu, Bu. Bu Efri, jika ada yang terpapar COVID, apakah rekan-rekan kerja tidak boleh tahu? Gitu, Pak. Loh, biasanya kita umumkan malahan. Iya. Sudah diumumkan sih, Bu. Biasanya, Bu Efri.
Sama-sama. Baik, ada lagi yang lain? Bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak ada, lanjut ya Pak. Silakan dilanjut Mas Busro.